mihi fid daraini amin. Falau jarul khul'um bila dzikri iwadin ma'aha biniyatil timasi qabulin minha. Ka'an qala khala'tuki aw fadaituki wa nawal timasa qabuliha faqabilat famahru mithlin yajibu 'alaiha. Jika berlaku khulu' itu tanpa menyebutkan bayaran bersamanya, dengan meniatkan menuntut agar diterima dari pihak istri, seperti bahwa mengatakan oleh suami itu, aku khulu kamu, atau aku tuntut tebusan akan kamu, dan dia meniatkan meminta agar menerimanya. Lalu istri itu menerima, maka jawabannya maka mahar misil. Nah, yang tadi yang khulu'nya tanpa ada menyebutkan secara lisan harus bayar, keredainya menyambat, tapi diawali dengan kata-kata khala'tuki atau fadaituki. Jumlah bayarannya tidak ada menyebutkan, tapi di hati berniat, tapi di hati meminta agar si istri ini merespon. Ternyata apa? Faqabilat, istrinya pun menerima. Nah, maka yang wajib itu apa? Famahru mithlin yajibu 'alaiha. Maka mahar misillah yang wajib atas itu istri. Littiradil 'urfi bi jarayani dzalika bi'iwadin, karena berlaku ketentuan umum memberlakukan hal demikian dengan iwad, bi'iwadin, dengan bayaran. Karena kata-kata khala'tuki itu memang dikhususkan untuk cerai khulu. Ya, fadaituki pun sama, kata-kata yang dikhususkan untuk cerai khulu. Walau di sini tidak ada penyebutan iwad berapanya, bila si istrinya menerima, maka wajib si istri itu membayar mahar misil. Fa in jara ma'a ajnabiyyin talaqat majjanan, kama law kana ma'ahu wal iwadu fasidun. Jika berlaku kata-kata demikian yang tadi sudah disebutkan, khala'tuki, fadaituki, ya kan, yang tanpa ada menyebutkan
berapa bayar. Berlakunya bersama orang ajnabi, orang lain. Artinya bukan istrinya langsung yang diucapi khulu tadi, tapi lewat orang lain. Umpama si laki-laki tadi berkata khala'tu imraati, umpama aku khulu istriku, lalu si orang lain ini menerimakan qabil tu jadinya aku terima. Ya kan? Seharusnya kata-kata khulu itu ditujukan kepada si istri langsung, karena dia kan yang akan dipintai bayaran. Namun si suami ini mengucapkan khulu ini di hadapan orang lain, orang yang itu bukan istrinya. Jadinya khala'tu imraati, aku khulu istriku, ndak terima jadinya, ya kan, yang seorang lain. Apa hukum di situ? Tulqat majjanan, maka terceraikanlah itu istri secara gratis. Arti gratis itu jatuh talak cuma-cuma. Kama law kana ma'ahu wal iwadu batilun, sebagaimana kalau berlaku itu bersama dia orang lain, sementara iwadnya fasid. Arti fasid tidak sah. Tidak sah. Iwadnya tidak sah. Arti iwad tidak sah itu umpama menggunakan sesuatu yang tidak bisa dijadikan bayaran. Kenapa? Sesuatu yang tidak bisa dijadikan bayaran kemarin bangkai, ya kelak bangkai jari, ya kelak. Kemudian lagi khomar, benda-benda najis yang tidak bisa dijual. Jadi lakinya, aku khulu biniku dengan bayaran sebotol khomar, umpama nanti itu. Sudah. Falau atlaqa, jika suami itu menyebut secara mutlak, faqala khala'tuki walam yanwi iltimasa qabuliha, waqa'a raj'iyan wa in qabila. Nah, ini. Jikalau suami itu menyebutkan secara mutlak, berarti mutlak itu tidak ada keterangan tambahan. Lalu dia berkata khala'tuki, atau hingga dia berkata khala'tuki, aku khulu kamu, walhal dia tidak berniat meminta agar istri itu menerima khulu'nya, menerima kata-kata khulu'nya. Tidak ada diniatkan di hatinya meminta agar istri itu menerima. Waqa'a raj'iyan, maka jatuhlah sebagai tolak raj'i. Meskipun istri menerimanya, meskipun istri mengucapkan qabil tu nya. Nah, berarti ini persoalannya di masalah hati, ya kalau yang membedakan yang di sini dengan yang di atas tadi.
Di kholak tuki ucapan itu yang tanpa ada penyebutan apa tadi? Penyebutan bayaran bisa berlaku sebagai khulu pada umumnya kalau diniatkan. Diniatkan apa? Beniat hendak minta sahuti, hendak minta apa istri ini menyetujui. Berharap istri ini merespon. Kholak tuki di hatinya dan merespon. Nah, ya kah? Di hatinya mudahan merespon. Bila ada di hatinya niat meminta istri itu merespon, maka jatuhnya itu sebagai khulu. Bila di hatinya tadi tidak ada niat demikian, tanpa ada niat, itu ngaran atlaq. Kada ada niat napa-napa, murni mengucapkan kholak tuki umpama, lalu jar istrinya qabil tu, maka waqa'anya raj'iyan, jatuhnya talak raj'i, artinya istri tidak wajib bayar sepeser pun. Ya kan? Titik. Nanti juga ya. Ini juga nih. Wa idza bada az-zawju bi sighati mu'awadatin qatallaqtuki aw qala'tuki bi alfin fa mu'awadatun li akhdhihi 'iwadan fi muqabalatil bud'il mustahaqqi lahu wa fiha syaubu ta'liqin bitawaqqufi wuqu'i talaqi biha alal qabuli. Apabila memulai seorang suami dengan ucapan dengan sigat mu'awadah, sigat bermakna pertukaran. Contoh sigat yang bermakna pertukaran itu maksudnya tuh kenapa yang ditukar aja? Suami membebaskan istri, melepaskan istri tapi dengan bayaran. Istri mendapatkan dirinya secara penuh kebebasan tapi membayar. Di situ makna pertukarannya. Ya kan? Sepertinya seolah-olah istri ini menebus dirinya sendiri tapi dengan uang, seolah-olah gitu. Bila memulai seorang suami dengan syigat yang bermakna pertukaran, contoh seperti aku talak kamu atau aku khulu kamu dengan bayaran 1.000. Nah kan itu kalau anunya pertukarannya dengan menggunakan kata-kata 1.000, maka hukumnya itu famu'awadatun, maka itu sigat mu'awadah, artinya yang menuntut pertukaran. Famu'awadatun, maka itu menuntut pertukaran. Karena si suami mengambil bayaran pada lawan daripada kemaluan yang dijadikan hak untuknya. Ada yang awak aja bang ya bang. Wa fiha syaubu ta'liqin, pada sigat ini ada semacam campuran taklik. Dikarenakan bergantungnya jatuh talak dengan itu 1.000 tadi, bergantung apa? Bergantung atas penerimaan istri. Artinya penerimaan qabil tunya si istri. Bila suami mengucapkan tolak tuki bi alpin atau tolak tuki bi alpin,
Jatuhkah talak saat itu? Tidak jatuh kecuali istri menyahut qabil tuh. Saat istri menyahut qabil tuh langsung jatuh talak. Ya kah? Langsung jatuh talak. Yang gara-gara disebut di alpin tadi, lalu harus disahuti dengan segera. Kayak orang bakal kawinan juga. Ikam ku kawinkan dengan putriku, ngarannya ini dengan jujuran 50 gram emas, harus disahuti langsung ngelak. Qabil tu nikah bil mahril mazkur, ya umpamanya yang bahasa Arab, saya terima menikahinya dengan mahar tersebut. Harus direspon langsung, diterima. Bila kada direspon, gagal, ucapannya tadi tidak berlaku. Talaknya kada jatuh, khulu'nya kada jatuh, gagal bang, kada ada hasil napa-napa. Jarang si laki, ikam ku khulu 1000, ini dia makan bininya aja, dia makannya aja, nah kada jatuh napa-napa. Bila istri merespon saat itu, maka jatuh. Kemudian kayak bayaran kalau kisahnya nih, akad kalau kisahnya. Jadi sama falahu ruju'un qabla qabuliha, boleh bagi suami itu menarik ucapannya sebelum penerimaan istri. Kada jadi. Ya kan? Oh, boleh itu ya kan? Bagaya sayangnya ya. Kada jadi ya kan? Li'anna hadza sya'nul mu'awadati, karena ini perihal mu'awadat, karena ini perihal mu'awadat, perihal pertukaran. Selagi belum disahuti boleh kada jadi ya. Kemudian wa syuritu qabuliha fauran, nah ya kan, dan dipersyaratkan penerimaan istri itu sesegera mungkin. Di istri itu harus sesegera mungkin menyahuti, merespon. Sigatnya pihak suami yang tadi mengucapkan khala tuki bi alfin tadi, harus direspon dengan segera. Di mana meresponnya? Fi majlisit tawajubi, di tempat tawajub. Apa makna tawajub? Tempat ijab ya kalah, tempat ijab qabul. Tempat saling jawab menjawab. Dengan cara apa? Bilafzika qabil tu, bilafzin, dengan ucapan seperti qabil tu. Nah, langsung tak? Au domin tu, aku jamin. Atau bila kadada pakai ucapan, bisa juga tindakan langsung. Au bi fi'lin, atau dengan perbuatan, yakni tindakan. Ka'a'ta'ihal alfa, seperti memberikan oleh istri akan 1000 itu. Ala maqala hujam'un muhaqqikuna, atas yang dikatakan atau yang dipendapati oleh sekelompok ulama muhaqqiq. Titik. Falau takhallala baina lafziha wa qabuliha zamanun aw kalamun tawilun lam yanfudh. Maka seandainya menghalat atau memisah atau menselangi
antara ucapan pihak suami dan antara qabulnya istri, napa fa'ilnya oleh zaman, oleh masa. Nah, dihalat oleh waktu. Tahalat. Atau napa dihalat oleh kalamun tawilun, obrolan yang lama. Basalang bapak penderan hanya qabil itu lam yanfud, maka tidaklah lulus dia. Tidak lulus. Tadi ya kalau didiamkannya aja ya kalau zaman bener itu jar si suami khola tuki bi alpin, didiamkannya aja. Berpikir dulu 5 menit nih. Pikir 5 menit berdiam. Hanya umpama apa? Qabil tuh nah gagal tuh. Ya kan gagal kada sah tuh lam yanfuz, tidak lulus. Berarti tidak lulus itu khulu'nya tidak berlaku. Kalau khulu tidak berlaku, talak pun tidak jatuh. Menhandak diulangi ya kalau ucapannya dari pihak suami bahasa gitu ya, bahasa aja ya kan. Nah, kayak orang akad nikah juga bahasa ya kan. Bila kada sah yang pertama bahasa di alpin tadi. Walau qala talaqtuki salasan bi alpin, faqabilat wahidatan bi alfin, itu ada fa-nya kah atau taqou kan? Hah? Taqou kan? Di dalam ya. Kayaknya fa-nya tuh kan cocok tuh ada. Soalnya saya jadi jawab syarat nih. Bulati aja fa-nya tuh ya kalau supaya kawan dipaham. Walau qala talaqtuki salasan bi alpin, seandainya berkata suami, aku talak dirimu 3 dengan bayaran 1.000. Nah, ya. Talak 3 bayaran 1.000. Lalu istrinya menerima 1 saja, tapi tetap mau bayar 1.000. Maka tetap taqa'us salas, jatuhnya 3. Wa tajibul alfu, dan tetap wajib 1.000. Fa idza bada'ati zaujatu bi talabi talaqin ka talaqni bi alfin au in talaqtani bi alfin falaka alayya kada, fa ajabaha zauju fa mu'awadatun min janibiha falaha ruju'un qabla jawabihi li'anna dzalika hukmul mu'awadati. Apabila memulai pihak istri dengan meminta talak, nah ini gantian. Kalau tadi kan suami ya kalau yang mengucapkan duluan, sekarang istrinya yang minta. Ceraikan aku bayar 1.000. Gitu ya kah? Atau jika kamu ceraikan aku, maka untukmu atasku 1.000. Lalu suami dia ajabah menanggapinya atau menjawabinya oleh suami. Jar suami qabil tuh aku terima. Itu pun famu'awadatun min janibiha. Maka hukumnya adalah mu'awadah dari pihak istri. Kalau yang di atas tadi mu'awadahnya untuk pihak suami. Di sini kali ini mu'awadahnya dari pihak istri.
Kalau muawadhahnya dari pihak istri, falaha rujuun, maka boleh bagi istrinya meralat ucapan atau menarik ucapan. Artinya kada jadi nih. Kada jadi. Maka boleh bagi istrinya menarik ucapan qabla jawabihi, sebelum si suami menjawab. Karena demikian itu dihukumi muawadhah. Muawadhah itu boleh kada jadi sebelum disahut oleh lawannya. Titik. Wa yushtaratu wallahu subhanahu wa ta'ala.